Halo, perkenalkan, nama saya Samuel Lanspurwa dari jurusan Film dan Animasi. Dalam video esai kali ini, saya akan membahas tentang pentingnya Intellectual Property Rights atau IPR di bidang hak cipta, hak merek, hak paten, dan hak desain industri. Pertanyaan pertama, jelaskan apa itu Intellectual Property Rights. Intellectual Property Rights atau IPR atau bisa kita sebut sebagai hak kekayaan intelektual atau HKI di Indonesia adalah hak kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Karya intelektual manusia merupakan hasil dari daya cipta, rasa, dan karsa manusia. Dalam HKI sendiri terdapat hak yang melindungi setiap karya yang dibuat. Intellectual Property Rights atau hak kekayaan intelektual dalam kurung HKI merupakan hak untuk memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang HKI. Beberapa bentuk HKI sendiri antara lain hak paten, hak merek, hak desain industri, hak cipta, dan indikasi geografis. Secara simpel, HKI adalah kumpulan hak yang berupa hak paten, hak merek, hak cipta, hak desain industri, dan lain-lain yang menyediakan perlindungan hukum atas kekayaan intelektual dari karya atau produk dari sang pencipta. Setelah mengetahui pengertian dari HKI, kita lanjut ke sejarah HKI itu sendiri. Sejarah HKI sendiri berjalan cukup panjang dan penuh dengan perjuangan untuk menciptakan peraturan HKI yang sekarang kita gunakan. Perkembangan HKI sendiri memiliki kaitan dengan revolusi industri yang memunculkan perjanjian global terkait dengan hak kekayaan intelektual. Hukum yang kita gunakan sampai sekarang merupakan perjuangan yang dilakukan melalui banyaknya perjanjian dan problematik lainnya, seperti Paris Convention, Madrid Agreement, pendirian BIRPI, perubahan BIRPI menjadi WIPO, dan WIPO yang bergabung dengan PBB. Indonesia sendiri sudah memperhatikan permasalahan HKI sejak masa kolonial, yang sampai sekarang masih digunakan, ditambah dengan penandatanganan TRIPS yang memperketat pengawasan HKI. Undang-undang juga sudah semakin diperbarui, menjadikan HKI semakin kuat di mata masyarakat. HKI yang sudah diperbarui memang lebih relevan karena peraturannya mencakup perkembangan yang ada. Walaupun memang ada beberapa undang-undang terkait HKI yang masih belum diperbarui, tetapi pasti waktunya akan tiba di mana masyarakat bisa semakin memperjuangkan HKI di Indonesia dan memperbarui peraturan yang sudah ada agar menjadi lebih relevan agar kita bisa gunakan ke depannya. Pertanyaan kedua, jelaskan hak cipta, hak merek, hak paten, dan hak desain industri. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut DJKI, perlindungan hak cipta itu dapat meliputi banyak hal loh, seperti buku, alat peraga, lagu, musik, drama, arsitektur, peta, seni batik, dan 13 hal lainnya. Sejarah awal hak cipta sendiri bermula sebelum Indonesia merdeka. Peraturan perundang-undangan di bidang HK Indonesia telah ada sejak tahun 1840-an, saat pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan undang-undang pertama mengenai undang hak cipta, hak paten, dan hak merek. Bahkan saat Indonesia merdeka sendiri, peraturan yang ditinggalkan oleh masa kolonial Belanda tersebut masih tetap dipakai. Sampai pada akhirnya, Undang-Undang Hak Cipta Nasional diresmikan pada tahun 1982. Untuk pertama kalinya, perkembangan hak cipta berlangsung sampai tahun 1997, di mana pemerintah RI merevisi perangkat peraturan perundang-undangan di bidang KI, yaitu UU Hak Cipta 1987, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982, Undang-Undang Paten, dan Undang-Undang Merek, dan perkembangan dan pembaruan UU tentang hak cipta masih dilakukan sampai yang terakhir diperbarui pada tahun 2014. Hak cipta sendiri terbagi menjadi dua, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Kedua hak ini bergantung satu sama dengan yang lain untuk menciptakan perlindungan hukum yang absolut kepada pencipta karya. Hak moral merupakan hak yang berfungsi untuk melindungi kepentingan pribadi pencipta, yang akan melekat secara abadi pada diri pencipta, yang pada dasarnya dilakukan untuk menghormati kreativitas dari pencipta dengan mencantumkan nama pembuat hasil karya cipta. Hak moral sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 5 hingga Pasal 7 yang memberi penjelasan mengenai hak moral. Sedangkan secara simpel, hak moral adalah hak yang berfungsi untuk melindungi karya dari sang pencipta yang akan melekat secara abadi pada diri pencipta. Selain hak moral, terdapat juga hak ekonomi. Hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.
Dengan adanya hak ekonomi, pencipta dapat menerima keuntungan yang bernilai ekonomis dengan berbagai cara seperti memperdagangkan, memperjualbelikan, dan lain-lain. Hak cipta juga dapat dialihkan loh. Pengalihan hak cipta kepada orang lain dapat dilakukan selama pencipta masih hidup dan diperlukan persetujuan, sedangkan untuk mengadakan perubahan saat sang pencipta telah meninggal dunia dapat dilakukan melalui izin ahli warisnya. Perlindungan hak cipta sendiri memiliki jangka waktu yang berbeda-beda, tetapi yang paling umum adalah perlindungan hak cipta adalah seumur hidup pencipta ditambah dengan 70 tahun setelahnya. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan perlindungan tersebut? Caranya gampang, yaitu dengan mendaftarkan hak cipta kita. Pendaftaran hak cipta relatif mudah, karena perkembangan teknologi yang semakin pesat membantu setiap langkah pendaftarannya. Dimulai dari registrasi akun di DJKI, dan mengikuti semua langkah yang telah diberikan, termasuk pengumpulan foto ciptaan, juga pengisian data pribadi. Dan pembayaran berupa 200.000 per permohonan. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, kita dapat membuat kesimpulan bahwa hak cipta sangatlah penting dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan. Apalagi dalam kehidupan sehari-hari atau pada saat masuk ke dalam industri, di mana hak cipta merupakan hal krusial yang harus dan wajib dilakukan sebelum melakukan suatu kegiatan. Misalnya, jika kita ingin mematenkan suatu produk, suatu alat, atau misalnya dalam industri kreatif, di mana kita membuat suatu naskah atau pembuatan suatu film, di mana hak cipta sangat diperlukan dan sangat dibutuhkan. Hak merek adalah bentuk perlindungan HKI yang memberikan hak eksklusif bagi pemilik merek terdaftar untuk menggunakan merek tersebut dalam perdagangan barang ataupun jasa. Hak merek dapat memberikan identitas pada suatu produk untuk mendapatkan kesan berbeda pada perusahaan atau individu yang mendaftarkan mereknya. Hak merek sendiri memberikan jaminan perlindungan absolut pada bagian atau aset dalam merek yang didaftarkan. Secara simpel, merek adalah tanda atau simbol yang menjadi tampilan dalam sebuah kepemilikan, kualitas, atau identitas sebuah produk atau jasa. Setiap merek pasti memiliki daya pembeda dari yang lain, karena setiap tanda yang dipakai mempunyai kekuatan untuk mempresentasikan produk atau perusahaan, mudah dikenali halayak, dan mudah dibedakan dengan tanda perusahaan lainnya. Maka dari itu, setiap bagian atau aset dalam merek memiliki perannya masing-masing untuk membuat suatu merek yang unik. Merek sendiri dibagi sesuai dengan fungsinya. Ada yang fungsinya sebagai pembeda, fungsi sebagai jaminan, fungsi sebagai promosi, dan fungsi sebagai rangsangan investasi dan pertumbuhan industri. Merek sendiri juga terbagi menjadi beberapa jenis yang dapat memiliki fungsi dan bagian yang berbeda sesuai dengan representasi dari suatu merek yang telah dibuat. Jenis merek sendiri terdiri dari merek dagang, merek jasa, dan juga merek kolektif. Dalam proses pembuatan suatu merek melibatkan banyak cara, mulai dari pembentukan usaha, pembentukan produk, pembuatan label dari suatu produk atau perusahaan, dan berakhir pada pembentukan merek. Semua proses ini yang akan membentuk suatu karakteristik dari suatu merek untuk mendefinisikan visi dan misi dari produk atau perusahaan. Nah, proses pembentukan sebuah merek juga harus diikuti dengan pendaftarannya, agar merek yang digunakan dapat dilindungi secara hukum. Pendaftaran hak merek sendiri dapat dilakukan dengan cara yang lumayan mudah, karena hampir semuanya menggunakan online website DJKI. Tapi, proses pembuatan sertifikat untuk menggunakan merek cukup lama, karena melalui proses pemeriksaan yang cukup lama dan sangat ketat. Dalam proses pendaftaran merek juga terdapat dua cara, yaitu sistem konstitutif dan sistem deklaratif. Pembuatan suatu merek juga harus didasari dengan benar, baik secara desain dan makna, agar tidak terjadi penolakan terhadap merek yang akan didaftarkan. Penolakan bisa saja terdapat penolakan absolut, yang membuat merek tidak bisa didaftarkan kembali. Akan tetapi, juga ada penolakan relatif, yang merupakan penolakan karena alasan subjektif atau bergantung kemampuan pengetahuan atau pemeriksa merek, dan tidak semua negara mencantumkan ketentuan tersebut. Suatu merek yang terkena penolakan absolut karena mengandung unsur-unsur seperti bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, tidak memiliki daya pembeda, telah menjadi milik umum, atau merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftarannya. Pemakaian merek sendiri berfungsi sebagai tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum. Manfaat dari merek sendiri meliputi sebagai tanda atau simbol untuk membedakan barang atau jasa yang diperjualbelikan, alat promosi, jaminan terhadap barang atau jasa yang dibuat, sarana identifikasi untuk memudahkan proses penanganan atau pelacakan produk, bentuk proteksi hukum terhadap fitur atau aspek produk yang unik, dan yang terakhir adalah penggambaran identitas suatu perusahaan atau individu.
Hak merek sendiri mendapatkan perlindungan selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan dapat diperpanjang 6 bulan sebelum masa expirednya habis. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu, melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Sedangkan menurut DJKI, paten adalah hak eksklusif inventor atas invensi di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu, melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melakukan invensinya. Sedangkan secara simpel, paten adalah hak eksklusif yang diberikan untuk para inventor kepada invensi yang telah dibuat. Sejarah paten sendiri cukup berbeda dan mengalami perkembangan seiring zamannya. Sejak awal, paten Indonesia masih menggunakan hukum paten yang ditinggalkan oleh masa kolonial Belanda. Sampai pada akhirnya, pengaturan mengenai paten di Indonesia baru dibuat undang-undangnya pada tahun 1989 melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang paten yang mulai efektif tanggal 1 Agustus 1991. Tapi hukum ini tidak diperbarui sampai sekarang, membuat hukum mengenai paten menjadi ambigu dan tidak relevan dengan keadaan sekarang. Paten sendiri memang terlihat mudah untuk diterapkan, tapi tidak semua invensi dapat dipatenkan, karena invensi yang dapat dipatenkan adalah invensi yang memenuhi persyaratan tertentu, yaitu bersifat baru, mempunyai nilai inventif, dan invensi yang dapat diterapkan dalam industri. Jenis paten pun juga berbeda, terdapat 2 jenis, yaitu paten biasa dan paten sederhana. Paten biasa merupakan penemuan baru atau invensi baru, contohnya seperti vaksin AstraZeneca atau sepatu khusus yang digunakan oleh Michael Jackson. Sedangkan paten sederhana merupakan pengembangan dari penemuan yang sudah ada, seperti troli belanja supermarket yang dimodifikasi bentuknya, dan dompet khusus kartu yang dikembangkan dari dompet biasa. Paten sendiri juga dapat dialihkan dan bisa terjadi pelanggaran jika hak paten disalahgunakan oleh pihak ketiga. Maka dari itu, kita harus lebih memahami prosedur pengalihan hak paten dan cara mencegah terjadinya pelanggaran hak paten. Pengalihan hak paten dapat dilakukan dengan cara mengajukan perjanjian lisensi produk dengan pihak lain. Namun, sebelum lisensi tersebut ditandatangani oleh pihak lain, inventor perlu mencatatkan perjanjian lisensi di Dirjen HKI. Dan jika perjanjian lisensi tidak dicatat, maka akibat hukum terhadap pihak ketiga tidak ada. Perlindungan pada paten sendiri diberikan untuk jangka waktu selama 20 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan paten. Sedangkan paten sederhana diberikan untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan paten sederhana. Sayangnya, setelah jangka waktu perlindungan tersebut habis, paten tidak bisa diperpanjang. Sama seperti hak desain industri yang sama-sama tidak bisa diperpanjang. Hak desain. Menurut UU Nomor 31 Tahun 2000, hak desain adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu. Secara simpel, hak desain adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pendesain untuk melindungi karya yang dibuat. Desain industri adalah suatu kreasi visual atau desain yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan nilai tambahan berupa kesan estetik pada penampilan atau penampakan sebuah produk untuk meningkatkan ketertarikan calon konsumen untuk membeli produk tersebut. Secara simpel, desain industri adalah desain visual yang digunakan untuk mempresentasikan dan meningkatkan ketertarikan calon konsumen, tapi juga dapat diproduksi secara massal dan memiliki makna dan kegunaan yang praktis. Sejarah desain industri sendiri dibuat saat adanya kebutuhan perlindungan terhadap hak milik perindustrian. Maka dituangkan dalam Konvensi Paris yang kemudian dilanjutkan di London Act, The Hague 1960, Monaco Act 1961, Stockholm 1967, dan Protokol Jenewa 1975. Hak desain industri sendiri pernah disinggung pada tahun 1989 di Indonesia. Tapi sampai sekarang UU mengenai hak desain industri masih belum diperbarui, sama seperti hak paten yang masih menggunakan UU dari tahun 2000. Dalam desain industri sendiri terdapat 2 kategori, yaitu subjek desain industri dan objek desain industri. Subjek adalah pendesain, yaitu seorang atau suatu kelompok yang menghasilkan desain industri. Sedangkan objek desain industri adalah barang atau produk yang berupa desain yang digunakan dalam proses industri. Oleh karena itu, desain industri merupakan karya intelektual di bidang industri. Desain industri sendiri memiliki berbagai jenis. Jenis permohonan yang berbeda seperti parsial, keseluruhan, dan satu. Desain parsial merupakan desain yang memodifikasi dan memperbarui suatu desain yang sudah ada dengan menambahkan hal baru.
Keseluruhan merupakan desain yang berupa suatu produk yang memiliki desain asli seperti desain berupa bentuk mobil. Desain satu set merupakan desain yang berupa produk berbeda yang dapat digabungkan atau memiliki kaitan dengan produk lainnya. Perlindungan pada hak desain sendiri sama seperti perlindungan HKI yang lainnya, di mana perlindungan hukum terhadap karya-karya desain industri yang dibuat oleh TRIPS Agreement diberikan dalam jangka waktu 10 tahun dan dihitung sejak tanggal penerimaan permohonan. Akan tetapi setelah hak desain habis, maka jangka waktu ini tidak dapat diperpanjang. Pengalihannya sendiri dapat berupa bermacam-macam, seperti pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Fungsi dan manfaat hak desain sendiri, yang pertama adalah untuk menjaga keaslian dari desain yang dibuat, menjaga perdagangannya dan pendistribusiannya. Pendesain mendapatkan perlindungan terhadap desain yang dibuat. Pertanyaan ketiga, jelaskan pentingnya Intellectual Property Rights atau IPR dalam industri kreatif. Secara umum, HKI sangatlah penting, karena HKI sendiri memiliki banyak manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi saat kita bekerja di dalam sebuah industri. HKI membantu kita untuk melindungi kepemilikan, yaitu menjaga hak kepemilikan dari sang pencipta untuk mencegah penggunaan tanpa izin yang membuat pencipta memiliki kepastian hukum. Yang kedua adalah untuk mendorong inovasi dan persaingan. Dengan HKI, maka inovasi dan persaingan yang sehat akan semakin banyak muncul untuk membuat, menciptakan, atau memodifikasi suatu produk. Yang ketiga, meningkatkan daya saing ekonomi. HKI membantu meningkatkan daya saing ekonomi dengan munculnya produk baru. Maka akan semakin banyak perusahaan atau individu yang berusaha untuk menjual barang keluaran terbaru atau mempertahankan barang yang sudah diperbarui. Yang keempat yaitu meningkatkan nilai suatu produk atau jasa. Dengan adanya HKI, maka suatu produk atau jasa akan meningkat nilainya secara signifikan, baik karena keunikannya atau karena manfaatnya. Tetapi semua itu terjadi karena harus bersaing dengan produk atau jasa lainnya. Yang kelima, memberikan kepastian hukum. HKI dapat memberikan kepastian hukum kepada pencipta dengan adanya perlindungan dari berbagai ancaman seperti pembajakan, penyalahgunaan, dan lain-lain. Dan yang terakhir, HKI dapat membantu dalam perkembangan negara Indonesia. HKI membantu perkembangan negara melalui berbagai cara, seperti mendatangkan investor, membuat suatu negara memiliki keunikan sendiri, dan lain-lain. Perkembangan tersebut juga termasuk dalam beberapa aspek yang berkembang di negara, seperti ekonomi, sosial, dan lain-lain. Terlebih lagi, HKI juga berpengaruh dalam industri kreatif. Karena industri kreatif sendiri merupakan industri yang memanfaatkan kreativitas, keterampilan, dan bakat individu untuk menciptakan karya yang memiliki nilai ekonomis. Yang pertama adalah menjamin hak pencipta atas suatu karya. HKI dapat menjamin hak dari pencipta atas sebuah karya yang dibuat melalui perlindungan hukum yang ketat dan pengawasan karya yang selalu dilakukan setiap saat untuk menjamin kepemilikan karya. Yang kedua adalah untuk menjaga originalitas. HKI dapat membantu kita untuk menjaga originalitas dalam suatu karya untuk membedakan karya yang kita miliki dengan karya yang lain. Mendorong kreativitas. HKI sangat berjasa dalam mendorong kreativitas setiap orang untuk membuat karya baru yang berbeda dengan yang lain melalui perlindungan yang diberikannya. Membuka keterampilan baru. HKI membantu dalam membuka keterampilan baru dalam membuat suatu karya. Dalam industri kreatif, keterampilan ini sangat berguna dengan pekerjaan, terutama dalam perkembangan HKI itu sendiri. Memajukan industri kreatif. HKI yang memiliki sejarah yang panjang telah membantu meningkatkan dan memajukan industri kreatif melalui banyak cara, seperti peraturan dan undang-undang baru yang memberikan perlindungan yang lebih terjamin bagi para pencipta karya. Bentuk penghargaan bagi pencipta. HKI juga berfungsi sebagai bentuk penghargaan bagi para pencipta terhadap karya yang mereka buat dan membuat mereka merasa termotivasi untuk membuat karya-karya baru lainnya. Dan yang terakhir adalah memastikan setiap karya seni dalam bentuk apapun mendapatkan perlindungan. HKI akan selalu memastikan setiap karya seni dalam bentuk apapun mendapatkan perlindungan yang sama dan tidak berbeda dengan yang lain, baik bagi sang pencipta dan juga karya yang dibuatnya. Pertanyaan keempat, sebutkan contoh-contoh dari hak cipta, hak merek, hak paten, dan hak desain industri. Contoh hak cipta seperti novel Laskar Pelangi yang ditulis oleh Andrea Hirata yang mendapatkan perlindungannya sebagai karya sastra. Atau hak cipta yang dimiliki oleh Masashi Kishimoto untuk manga Naruto. Contoh untuk hak paten seperti vaksin AstraZeneca yang baru saja diterbitkan beberapa tahun yang lalu, yang salah satu patennya merupakan dipegang oleh orang Indonesia. Atau Apple yang mematenkan
teknik layar sentuh pada HP pertamanya yang bernama iPhone. Contoh hak desain seperti tampilan produk atau kemasan yang baru seperti tampilan pada botol Coca-Cola yang unik. Contoh desain lainnya seperti Apple iPhone yang dikenal dengan bentuk dan material yang sangat berbeda dengan HP-HP lainnya. Contoh hak merek seperti merek Starbucks dan McDonald's yang memiliki keunikannya sendiri masing-masing, seperti McDonald yang mempunyai logo unik yang berbentuk M atau Golden Arc, sedangkan Starbucks yang memiliki logo unik dengan detail yang menarik. Pertanyaan kelima dan yang terakhir, apa manfaat bagi saya sebagai mahasiswa film dan animasi dalam memahami hak cipta, hak merek, hak paten, dan hak desain industri? Hak paten dalam industri film dan animasi sangatlah penting karena membantu dalam perkembangan teknologi alat-alat yang digunakan dalam proses pembuatan film atau animasi. Dalam sejarah perfilman, hak paten sudah menjadi ketentuan umum dalam setiap teknologi baru yang dikembangkan, seperti penemuan Vitaphone yang berfungsi dalam merekam suara, yang dipatenkan untuk memproteksi cara pembuatan alatnya agar tidak terjadi penggandaan produk yang sama. Hak paten berperan penting dalam perkembangan dunia film melalui beberapa paten seperti teknologi roll film yang dapat menggabungkan warna, Vitaphone yang dapat merekam suara, kamera pertama yang dipatenkan oleh Lumens, dan teknologi lainnya yang membantu perkembangan dunia film sampai sekarang. Maka dari itu, hak paten sangatlah penting dan bermanfaat untuk dipelajari. Dalam industri film dan animasi, suatu hak merek sangat penting karena memberikan perlindungan pada merek suatu studio atau ciri khas khusus yang dimiliki oleh sebuah film atau animasi. Dalam industri film dan animasi, manfaat merek bisa dilihat sebagai tanda atau simbol yang mendefinisikan suatu film atau animasi, sebagai alat promosi, sebagai ciri khas suatu studio film atau animasi, dan juga sebagai proteksi hukum. Hak cipta sangat berpengaruh dalam pembuatan dan pendistribusian film atau animasi, di mana film merupakan produk atau buah karya dari kegiatan sinematografi. Film yang berasal dari karya sinematografi adalah hasil perpaduan antara kemampuan seorang atau kelompok orang dalam penguasaan teknologi oleh seni, komunikasi, dan manajemen berorganisasi. Di dalam undang-undang sendiri juga dituliskan bahwa karya sinematografi merupakan ciptaan yang dilindungi secara hukum dan hak ciptanya. Hak cipta film dapat berupa naskah, soundtrack, film itu sendiri, dan lain-lain. Maka dari itu, hak cipta sangatlah penting dan juga krusial dalam pembuatan film atau animasi. Yang terakhir adalah hak desain. Pembuatan film dan animasi juga sangat terikat dengan hak desain industri, karena setiap pembuatan film sangat bergantung dengan hak desain ini. Contohnya, dalam sebuah pembuatan film, perlu adanya alat modifikasi agar proses-proses pembuatannya berjalan dengan lancar. Produk yang dimodifikasi tersebut juga dapat didaftarkan. Pentingnya hak desain dalam pembuatan film atau animasi sendiri lebih dapat diuraikan seperti melindungi originalitas agar hak kita sebagai pencipta tidak salah gunakan dengan berbagai cara seperti pembajakan, penjualan ilegal, dan praktek lain yang melanggar hukum. Sebagai mahasiswa film dan animasi, memahami semua hak tersebut merupakan hal yang wajib dan krusial, karena membantu kita untuk menjadi pembuat film atau animasi yang memiliki pola etik yang benar dalam bekerja dan mendorong setiap kita untuk berinovasi lebih. HKI membantu kita untuk mencapai pemahaman yang baru, seperti untuk mendorong inovasi kita. Memahami HKI dapat memberikan wawasan yang lebih luas kepada mahasiswa film atau animasi terhadap pentingnya menghargai karya orang lain dan bagaimana caranya kita menanggapinya. Melalui HKI sendiri, mahasiswa dapat mendorong inovasi baru dalam menciptakan suatu karya yang mempunyai keunikannya sendiri dan bersifat original. Selama kita selalu menyadari penting HKI, maka kita akan selalu diuji untuk dapat terus berinovasi dalam menciptakan karya-karya baru lainnya. Dan juga HKI membantu kita untuk meningkatkan kreativitas kita sebagai mahasiswa film dan animasi yang harus mempunyai kreativitas tinggi untuk membuat suatu hal yang baru, terutama dalam industrinya sendiri, yang selalu menggunakan kreativitas dalam setiap pekerjaan yang dilakukan. HKI membantu kita untuk meningkatkan kreativitas yang kita miliki agar dapat bersaing di dalam industri kreatif. Tetapi HKI juga membantu kita untuk memiliki pikiran yang rasional. HKI membantu kita agar dapat berpikir secara rasional terhadap segala tindakan yang kita ambil, terutama dalam menggunakan hasil karya orang lain. Di mana HKI mengajarkan kita untuk menjaga sikap dan karakter yang kita miliki, terutama dalam industri yang wajib memiliki inovasi dan kreativitas yang tinggi. Selain pikiran rasional, kita juga harus mempunyai karakter yang dapat dihormati. Karakter yang dapat dihormati merupakan cara bagi HKI untuk membentuk kepribadian kita dalam menghargai sesama dan menghormati hasil karya yang mereka buat.
Sebagai mahasiswa film dan animasi, kita dituntut untuk menghargai setiap karya orang lain dengan tidak melakukan tindakan menjiplak ataupun menggandakan karya orang lain demi kepentingan diri sendiri. HKI dapat membantu kita agar dapat mengikuti jalan yang benar saat berada dalam industri. Dan yang terakhir, HKI sebagai ilmu yang wajib diterapkan dalam setiap pekerjaan. HKI merupakan ilmu yang wajib diterapkan di setiap pekerjaan yang kita lakukan, membuat kita semakin kritis dan teliti terhadap aset ataupun teknik yang digunakan dalam industri film dan animasi. Sebagai mahasiswa sendiri, kita dipaksa untuk selalu menerapkan HKI ini, baik dalam kegiatan sederhana seperti mengerjakan tugas, agar dapat ditanamkan dalam karakter kita sendiri.